Candi Prambanan merupakan salah satu situs bersejarah peninggalan zaman kerajaan yang dimiliki Indonesia. Candi Prambanan terletak di Jawa Tengah dan dikenal sebagai kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Candi Prambanan sendiri dibangun pada abad ke-9 Masehi. Pembuatan Candi Prambanan diketahui sebagai persembahan pada 3 dewa utama Hindu atau Trimurti yang terdiri dari Brahma, Wisnu, dan Siwa. Menurut prasasti Siwagra, Candi Prambanan mulai dibangun pada sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan. Pembangunan candi itu lantas dikembangkan serta diperluas oleh Balitung Mahasumbu pada masa kejayaan Medang Mataram. Pembangunan awal itu terus disempurnakan oleh raja-raja Medang Mataram berikutnya, seperti Raja Daksa dan Tulodok. Pembangunan itu terus diperluas hingga ada ratusan candi-candi tambahan di sekitar candi utama. Pada masa kejayaannya, Candi Prambanan berfungsi sebagai candi agung di mana berbagai upacara penting digelar. Selain itu, ratusan pendeta dan muridnya berkumpul di Candi Prambanan dalam rangka mempelajari kitab Weda dan melaksanakan ritual. Candi Prambanan yang dibangun sedemikian megah dan besar tersebut ternyata pernah ditelantarkan. Sekitar tahun 930 Masehi, Raja Medang Mataram Pusindok memerintahkan pemindahan ibu kota ke daerah Jawa Timur. Perintah itu membuat Candi Prambanan terlupakan. Pasalnya, dengan pindahnya ibu kota kerajaan saat itu, Candi Prambanan menjadi tidak terawat. Alhasil, candi pun rusak dan runtuh secara perlahan karena ditinggalkan dan tidak ada yang mengurus candi lagi. Selain rusak karena ditinggalkan dan tidak terawat, bencana alam seperti gempa bumi juga berperan dalam kerusakan Candi Prambanan. Pada abad ke-16 diketahui sebuah gempa bumi dahsyat membuat bangunan Candi Prambanan benar-benar runtuh. Meski begitu, warga sekitar masih mengetahui keberadaan Candi Prambanan. Namun, karena tidak ada warga lokal yang mengetahui pasti asal-muasal candi tersebut, muncullah kisah perihal keberadaan candi tersebut. Candi Prambanan sendiri kembali ditemukan oleh seorang warga Belanda bernama Si Eilons pada tahun 1733. Candi Prambanan menarik perhatian dunia saat Jawa Tengah berada di bawah pemerintahan Britania Raya. Salah satu bawahan Gubernur Letnan, Sir Thomas Stamford Raffles yang bernama Colin Mackenzie menemukan Prambanan. Mengetahui anak buahnya menemukan Candi Prambanan, Thomas yang tertarik pada sejarah dan budaya Jawa pun memerintahkan penyelidikan lebih lanjut. Meski telah ada perintah penyelidikan, reruntuhan candi tetap terlantar. Penggalian tidak serius pada era 1880-an tercatat dilakukan, tapi praktek penggalian itu membuat banyak penjarahan terjadi. Prambanan pun menjadi korban para pencuri artefak layaknya yang terjadi di Borobudur. Candi Prambanan kehilangan banyak batu asli sehingga banyak bagian yang harus diganti dengan batu baru. Selain itu, beberapa candi kecil tak dibangun ulang karena alasan bangunan yang tersisa tak sampai 75%. Kini Candi Prambanan yang sempat rusak akibat gempa Yogyakarta pada tahun 2006 itu masuk dalam salah satu situs warisan dunia. Itu berarti Candi Prambanan merupakan salah satu situs bersejarah yang dilindungi UNESCO. Candi Prambanan juga menjadi tempat wisata dan tempat berlangsungnya event UNESCO. Kompleks Candi Prambanan memiliki keunikan tersendiri dari bangunan bersejarah lainnya. Kompleks Candi Prambanan tak cuma berisi satu candi saja, melainkan banyak candi yang memiliki ukuran berbeda. Kompleks Candi Prambanan memiliki 3 candi Trimurti yang dipersembahkan untuk 3 dewa utama, yakni Siwa, Wisnu, dan Brahma. Lalu ada 3 candi wahana yang terdiri atas Candi Nandi, Garuda, dan Angsa. Kemudian ada 2 candi apit yang terletak di barisan candi Trimurti dan wahana. Lalu 4 candi kelir yang terletak di 4 penjuru mata angin. 4 candi patok di 4 sudut halaman dalam dan 224 candi perwara yang berada dalam susunan 4 barisan konsentris. Sehingga total, Candi Prambanan memiliki 240 candi dalam kompleksnya. Kawasan wisata Candi Prambanan tak hanya memiliki satu candi. Ada banyak candi di sekitar Prambanan yang masuk dalam kawasannya yang luas. Untuk bisa menuju candi-candi tersebut,
Pengunjung biasanya menaiki sepeda, kereta kelinci, hingga berjalan kaki. Pasalnya, jarak satu candi dengan candi lainnya tak begitu jauh. Selain candi yang satu kawasan, di sekitar Prambanan, di luar kawasannya juga ada candi dan situs bersejarah lainnya. Berikut beberapa candi yang ada di sekitar wisata Candi Prambanan, yaitu Candi Sewu, Candi Lumbung, Candi Bubrah, dan situs Ratu Boko atau Candi Boko. Candi Prambanan dikenal sangat kental dengan legenda kisah cinta Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Legenda tersebut menceritakan kisah cinta tak sampai akibat kegagalan memenuhi syarat yang mustahil. Semua berawal saat dahulu kala ada sebuah kerajaan bernama Prambanan yang rakyatnya hidup tentram. Namun, suatu hari kerajaan Prambanan diserang oleh negeri Pengging. Ketentramannya pun terganggu. Kerajaan Pengging ternyata memiliki seorang pangeran yang sakti mandraguna bernama Bandung Bondowoso. Saking saktinya, Bandung Bondowoso bahkan memiliki pasukan dari jenis jin menyerang Prambanan. Prambanan yang tak punya persiapan apapun akhirnya kalang kabut dan tidak berhasil menyelamatkan wilayahnya. Raja Baka yang turun berperang secara langsung memimpin pasukan Prambanan pun tewas dalam peperangan tersebut. Usai perang berakhir, Bandung Bondowoso menempati istana Prambanan. Singkat cerita, Bandung Bondowoso kemudian jatuh cinta pada putri negeri Prambanan, Roro Jonggrang, karena kecantikannya. Bandung Bondowoso pun meminang Roro Jonggrang sebagai istrinya. Namun, pernyataan Bandung Bondowoso itu justru membuat Roro Jonggrang bimbang karena dipinang oleh orang yang membunuh sang ayah saat peperangan. Roro Jonggrang pun mendapatkan ide agar Bandung Bondowoso gagal menikahinya. Roro Jonggrang akhirnya mengajukan sebuah syarat berat pada Bandung Bondowoso. Ia meminta dibangunkan 1000 candi dan 2 buah sumur dalam satu malam. Bandung Bondowoso yang mendengar syarat itu pun menyanggupinya. Ia merasa percaya diri karena memiliki bala tentara jin. Pada malam hari, Bandung Bondowoso pun mengumpulkan bala tentaranya dan memerintahkan mereka untuk membuat permintaan Roro Jonggrang. Bala tentara itu melakukan pekerjaan dengan sangat cepat. Mengetahui hal itu, Roro Jonggrang pun panik dan mencari ide lain untuk menggagalkan Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang akhirnya membuat tipuan curang dengan membuat seolah-olah suasana telah pagi hari. Ia mengumpulkan para dayang agar membakar jerami dan membunyikan lesung dan menaburkan bunga agar berbau wangi. Bau wangi dari bunga itulah yang kemudian membuat ayam berkokok dan semakin meyakinkan suasana telah pagi. Langit yang terlihat kemerahan akibat bakaran jerami, bunyi lesung dan ayam berkokok pun membuat bala tentara Bandung Bondowoso pergi karena menyangka telah pagi. Melihat kepergian bala tentaranya, Bandung Bondowoso pun marah. Namun, Bandung Bondowoso tak lagi didengar dan bala tentaranya tetap pergi. Bandung Bondowoso pun gagal memenuhi syarat Roro Jonggrang. Melihat hal tersebut, Roro Jonggrang pun bahagia dan mengatakan jika Bandung Bondowoso gagal memenuhi syaratnya. Mendengar ucapan Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso semakin marah karena merasa dicurangi. Ia pun mengutuk Roro Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 dan menyempurnakan candi tersebut.